Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Anak-anak, sekarang kita masih masuk di bab kedua tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk sudah di part ketiga ya, tentang operasi hitung campuran. Kalau kemarin, pekan kemarin, kita membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Lalu part keduanya, operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita sudah masuk di operasi hitung campuran. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan siapkan pensil dan alat tulisnya dan bukunya, agar ketika nanti ada soal dari Bapak, kalian langsung bisa mengerjakan. Oke, sudah siap ya? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas operasi hitung bilangan campuran. Perhatikan ya. Untuk dapat menyelesaikan dengan benar masalah yang melibatkan operasi hitung campuran, penting sekali untukmu memahami urutan dan aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Jadi dalam operasi hitung bilangan campuran ini ada urutan dan aturannya. Seperti apa urutan dan aturannya? Oke, kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, perhatikan. Urutan dan aturan pengerjaan operasi hitung bilangan campuran. Di sini ada 3 urutan dan aturan. Yang pertama, perhatikan. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Ya, maka dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Jadi ketika di dalam sebuah perhitungan ada yang menggunakan tanda kurung, maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian dan pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti tadi ketika di dalam sebuah soal, di dalamnya ada operasi perkalian dan pembagian, lalu penjumlahan dan pengurangan, maka yang harus kamu dahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian. Seperti itu. Baru selesai kamu kerjakan perkalian dan pembagian, baru kamu kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urutan dari kiri. Ya, kamu kerjakan urutan dari kiri terlebih dahulu. Paham ya? Oke, kita masuk ke contohnya agar kamu lebih paham lagi. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal 10 ditambah buka kurung 15 dikali 3 tutup kurung dikurang 16 dibagi 2 tutup kurung sama dengan berapa hasilnya? Nah, caranya yang tadi seperti aturannya. Ketika ada di dalam sebuah perhitungan, ada yang menggunakan tanda kurung, ada yang menggunakan tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan juga ketika ada operasi hitung perkalian maupun pembagian di dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka harus didahulukan terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, 10 kita pindahkan karena belum dikerjakan, belum kita jumlahkan. 10 kita pindahkan, lalu tanda tambahnya kita pindahkan. Lalu ini hasilnya berapa? Dari 15 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 45. Kita pindahkan ke samping, sesuai tanda panahnya. Nah, lalu tanda kurangnya kita pindahkan juga. Ini kita kerjakan. Kita kerjakan 16 dibagi 2. Berapa 16 dibagi 2? Adalah 8. Tuh, sesuai dengan tanda panahnya kita pindahkan ke sebelah yang paling kanan. 10 ditambah 45 dikurang 8. Nah, ini kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan per operasi. Kita kerjakan operasi penjumlahan dulu. 10 ditambah 45 dikurang 8. 10 tambah 45 berapa? 55. Nah, yang kedua, tanda kurangnya dipindahkan, tanda 8-nya dipindahkan. Tinggal kamu jumlahkan. Kamu kurangkan. 15 dikurang 8. Berapa hasilnya? 47. Mudah ya? Mudah sekali pengerjaannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, perhatikan. Nih, ini adalah contoh yang kedua. 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Sama dengan, ayo, aturannya gimana tadi? Jika di dalam sebuah perhitungan ada perkalian dan pembagian, lalu ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang harus kamu dahulukan adalah yang perkalian dan pembagian. Nih, harus kamu dahulukan adalah perkalian dan pembagian. Walaupun tidak ada tanda kurungnya, tapi di sini ada tanda pembagian maupun perkalian, itu harus kamu dahulukan. Seperti itu ya. Baik, 150 karena tidak disederhanakan atau dijumlahkan, maka dipindahkan. Dipindahkan ke samping. 150 tanda kurangnya dipindahkan juga. Lalu 20 dikali 4 kita hitung dulu. Kita kerjakan. Berapa nih 20 dikali 4? Sama dengan 80. Nah, tanda jumlahnya, tanda tambahnya kita pindahkan juga. Lalu kita hitung. Yang ini, 48 dibagi 4. Berapa 48 dibagi 4? 48 dibagi 4 adalah 12. Jadi, kita sudah ketemu nih. 150 dikurang 80 ya, ditambah 12. Jadi, kita hitung satu-satu dulu nih. 150 dikurang 80. Hasilnya adalah 70. Nah, tanda tambahnya dipindahkan ke bawah. Tanda 12-nya pun dipindahkan. Nah, ini baru kita jumlahkan. 70 ditambah 12 adalah 82. Mudah ya? Mudah sekali pengerjaannya. Yang penting kalian harus teliti dan harus paham mana dulu yang harus dikerjakan. Oke? Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latihan. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nah, soalnya dari buku paket ya, ada di buku paket. Silakan kalian boleh kerjakan langsung di buku paket, namun disalin di buku tulisnya. Ya, disalin di buku tulisnya. Nah, di sini ada 10 soal. Perhatikan di sini. 1. 24 dibagi 3 ditambah 11. Berarti yang mana dulu yang harus kamu dahulukan? 24 dibagi 3. Baru kamu jumlahkan ditambah 11. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, yang kedua. 40 dikali 5 dikurang 147. Berarti yang mana yang kamu harus dahulukan? Yang 40 dikali 5 baru dikurang 147. Gampang banget nih. Nah, yang ketiga, 123 dikurang 320 dibagi 20.
Nah, kamu jangan terkecoh dari sini. Berarti yang harus kamu dahulukan adalah yang pembagian dulu. Berarti 320 dibagi 20. Berapa hasilnya? Baru dikurang 123. Nah, yang keempat. Nah, di keempat ini ada tanda kurung. Ya, walaupun di sini penjumlahan, tetapi di sini tanda kurung, maka harus kamu selesaikan juga terlebih dahulu. Dikurang 270 dibagi 3. Nah, ini pun harus kamu jumlahkan terlebih dahulu. Jadi, hasil dari 216 ditambah 24, berapa hasilnya? Ke tanda kurangnya dipindahkan. Lalu hasil 270 dibagi 3, berapa? Nah, itu baru kamu kurangi hasil dari 216 ditambah 24 dikurang 200 hasil dari 270 dibagi 3. Nah, hasilnya ketahuan nanti. Nah, yang kelima, 600 buka kurung 623 ditambah 222 dibagi. Nah, anak-anak, kalau seperti ini kan, kalau tadi sesuai aturan, kalau ada tanda pembagian harus didahulukan ya. Nah, tetapi karena di sini ada tanda buka kurung, ada tanda kurung, maka kurung dulu yang harus didahulukan. Hasil dari penjumlahan 623 ditambah 222, kamu jumlahkan berapa hasilnya. Nah, tanda pembagiannya kamu pindahkan, lalu ini 323 dikurang 318, berapa hasilnya? Nah, itu baru kamu bagi. Ya, kamu lakukan pembagian. Seperti itu. Nah, nomor 6 sama nomor 10 pasti sudah paham ya. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Silakan kalian kerjakan dengan teliti. Boleh nanti minta bantuan kakak kamu atau orang tua kamu. Namun, lebih bagus lagi kamu sendiri yang mengerjakan. Baik anak-anak, cukup sampai di sini materi Bapak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.